Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2024 dan saya beserta keluarga mengucapkan selamat tahun baru. Puji Tuhan. Di hari pertama di tahun baru ini kita kembali untuk mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu. Sudah barang tentu ada pesan-pesan firman Tuhan yang untuk kita laksanakan, yang untuk kita lakukan dengan setia. Sebelum saya berkhotbah lebih lanjut, kita berdoa terlebih dahulu. Terpujilah namamu Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan sehingga kami bisa ada di tahun baru ini Tuhan, di hari pertama untuk mendapatkan firman-Mu, ditegur dengan kehendak-Mu agar hidup kami selalu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga hari-hari mendatangkan keuntungan bagi setiap kami, perlindungan penyertaan Tuhan yang sempurna. Sehingga kami untuk menjadi orang-orang Kristen yang setia sampai selama-lamanya. Sertai pemberitaan firman-Mu ini ya Tuhan, karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Shalom. Sekali lagi selamat tahun baru. Sehubungan dengan itu Bapak Ibu, tema khotbah saya adalah memiliki kemampuan mengucap syukur. Memiliki kemampuan mengucap syukur. Mengingat Bapak Ibu, yang saya dapati mengucap syukur di banyak orang Kristen itu sangat minim sekali. Jadi kemampuan mengucap syukur itu sangat minim sekali dibandingkan mengucap syungut. Ini kan bisa berbahaya bagi kelanjutan iman mereka atau iman kita. Memiliki kemampuan mengucap syukur Bapak Ibu, itu ada satu nilai kekuatan dari Tuhan, satu nilai yang luar biasa. Dan bertepatan dengan hari pertama di tahun baru ini, untuk menapaki hari-hari selanjutnya di tahun baru ini Bapak Ibu, di tahun 2024, lebih banyak kita harus mengucap syukur dan meniadakan untuk mengucap sungut. Ini penting ya Bapak Ibu, apapun yang terjadi kita selalu harus bersyukur. Jadi pandai-pandailah kita bersyukur, sebab sangat berguna sebagai orang beriman kepada Tuhan Bapak Ibu. Jadi mengucap syukur itu harus lebih banyak diucapkan ketimbang mengucap sungut. Sebab jika kita bersungut bertanda kita kalah dengan persoalan-persoalan yang ada. Pesan firman Tuhan pada hari ini adalah perbanyaklah mengucap syukur. Kita lihat di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya ulang Bapak Ibu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ini kehendak Allah, kita disuruh bersyukur. Dan ini kehendak Allah untuk jemaat di Tesalonika untuk bersyukur. Mereka bersyukur bukan sedang berpesta. Latar belakang ini karena mereka sedang teraniaya, oleh karena mereka berbalik arah dari menyembah berhala kepada nilai Kristus. Percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan mereka. Mereka dianiaya. Kenapa firman Tuhan ini melalui Rasul Paulus mengendaki mereka bersyukur? Inilah yang perlu kita pelajari, yang perlu kita imani dan yakini Bapak Ibu, sehingga pada akhirnya kita hidup berkemenangan. Pertama saudaraku, mengucap syukur itu mendatangkan kekuatan. Kita lihat di 1 Tesalonika 1 ayat 2-10. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat. Ya, di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kami berbalik dari berhala. Bagaimana kamu berbalik dari berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ternyata Bapak Ibu, jemaat di Tesalonika pada saat mengalami aniaya, mereka tidak bersungut Bapak Ibu, mereka justru bersyukur. Nah, di balik ucapan syukur ini ada kekuatan Tuhan yang menyertai mereka, sehingga mereka bisa bersaksi di dalam tingkah lakunya. Walaupun mereka dianiaya, mereka tetap bersyukur kepada Allah, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat, tetap setia, tidak undur dari iman mereka. Ya kan saudara, ini penting bagi setiap kita, sehingga Paulus mengatakan, aku tidak perlu lagi bersaksi terlalu banyak tentang kamu, sebab tingkah lakumu, kelakuanmu sudah dilihat banyak orang dan sudah tersiar di Makedonia dan di Akaya. Jadi kesaksian mereka dianiaya, orang-orang itu mengerti, tahu Bapak Ibu. Tetapi mereka itu tidak lemah Bapak Ibu, tapi mereka itu selalu bersyukur. Jadi bersyukur itu mendatangkan kekuatan. Bisakah kita melakukan hal seperti itu? Tatkala kita ada masalah, tatkala kita ada persoalan, tatkala kita ada penderitaan, kita bersyukur. Biar dilihat banyak orang bahwa di dalam Kristus ada kekuatan yang memelihara hidup kita. Ada kepastian yang memelihara hidup kita. Ada kesetiaan yang memelihara hidup kita. Supaya orang juga tertarik dengan nilai-nilai kekristenan. Tetapi apabila sebaliknya, kita bersungguh-sungguh selalu, bagaimana orang tertarik kepada nilai Kristus, Bapak Ibu? Jadi lihat terhadap jemaat di Tesalonika ini. Ya kan saudaraku, karena mendapat perintah bersyukur, oleh karena kehendak Allah, mereka bersyukur Bapak Ibu. Sehingga mereka mempunyai nilai kekuatan yang sangat amat luar biasa. Mulai saat ini Bapak Ibu, di tahun 2024, sudahi kata bersungut dan lebih banyak kata bersyukur. Supaya kita paham, bersyukur adalah mendatangkan kekuatan Tuhan, mendatangkan kesaksian dalam iman kita kepada orang lain, dan mendatangkan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Mulai saat ini saudara kita bersyukur karena tidak ada peristiwa yang terjadi atas hidup kita tanpa seizin Tuhan. Ada amin? Jikalau kita menghadapi masalah itu seizin Tuhan. Dengan seizin Tuhan, saudaraku, Tuhan berkuasa dan Tuhan bertanggung jawab atas nilai hidup kita dan atas nilai masalah kita. Jadi bersyukurlah senantiasa, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Itulah rahasia mengapa jemaat di Tesalonika berkemenangan, karena mereka bersyukur. Sesungguhnya Bapak Ibu, rasul yang paling banyak bersyukur adalah Rasul Paulus. Apakah dia kebanyakan uang, kebanyakan berkat? Tidak juga Bapak Ibu. Dia kebanyakan penderitaan. Di dalam setiap penderitaannya Paulus selalu bersyukur. Di dalam penderitaannya selalu bersyukur. Sehingga penderitaan itu tidak membuat dia lemah, justru membuat dia kuat. Justru dia membuat tambah setia kepada nilai Tuhan yang begitu setia menyertai Rasul Paulus. Jadi sekarang Bapak Ibu, mulai saat ini, sebanyak Anda menderita, sebanyak itulah Anda bersyukur. Ada amin Bapak Ibu? Karena mendatangkan kekuatan dari Tuhan, karena kita dianggap adalah orang-orang yang setia kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kita lihat yang kedua Bapak Ibu. Yang kedua, mengucap syukur mendatangkan keberhasilan. Mengucap syukur mendatangkan keberhasilan. Di Matius 5 ayat 36 sampai 39. Sesudah itu ia mengambil ketujuh roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada banyak orang. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan.
Mengucap syukur mendatangkan keberhasilan. Tuhan Yesus sendiri Bapak Ibu mengucap syukur. Tetapi kita lihat hasilnya sungguh luar biasa. 7 roti Bapak Ibu dan ikan-ikan itu yang awalnya sedikit, pada saat Tuhan Yesus mengucap syukur mendatangkan satu nilai berlipat kali ganda dan mampu memberikan makan 4.000 orang laki-laki saja, tidak termasuk anak-anak dan perempuan. Betapa luar biasanya mengucap syukur Bapak Ibu. Jadi mengucap syukur itu mendatangkan berkat, mendatangkan keberhasilan. Makanya mulai saat ini saudaraku, besar dan kecil keadaan kondisi kita, dalam ekonomi kita, kita selalu bersyukur. Dengan bersyukur itu mendatangkan berkat lebih lagi, mendatangkan kesukacitaan lebih lagi. Hati yang gembira adalah obat, hati yang susah adalah mengeringkan tulang. Mulai saat ini Bapak Ibu, apapun yang engkau dapat, apapun yang engkau terima, apapun yang engkau punya, bersyukurlah. Dengan demikian mendatangkan nilai keberhasilan. Karena hidupmu telah diserahkan kepada Tuhan yang bertanggung jawab atas masa depanmu. Ketimbang bersungut, lebih baik bersyukur. Amin, saudaraku. Jadi Tuhan Yesus sendiri bersyukur dengan 7 roti dan ikan-ikan yang ada, dilipat kali gandakan dengan bisa memberi makan sampai kenyang 4.000 laki-laki. Itu sungguh luar biasa Bapak Ibu. Jadi mengucap syukur rahasianya adalah mendatangkan keberhasilan. Mulai saat ini Bapak Ibu, kalau kita bersungut mendatangkan hukuman, tapi kalau kita bersyukur mendatangkan keberhasilan. Puji Tuhan. Kita pilih mana? Pilih bersyukur atau pilih bersungut? Jadi pesan saya sekali lagi, ini mumpung di hari pertama di tahun baru 2024. Kita akan terus menapaki hari-hari sampai 365 hari ke depan. Dan tidak boleh ada ucapan sungut. Kita harus ada ucapan syukur. Jadi sebanyak persoalan yang kita terima, sebanyak itulah kita bersyukur. Bahkan lebih dan lebih lagi bersyukur. Ada amin Bapak Ibu. Kemudian kita lihat yang ketiga, mengucap syukur mendatangkan kesetiaan. Mengucap syukur mendatangkan kesetiaan. Efesus 3 ayat 15 sampai 17. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmatnya mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Yang ketiga Bapak Ibu, mengucap syukur adalah mendatangkan kesetiaan. Bertanda kita ini setia kepada Tuhan. Bersyukurlah dalam hal kita untuk boleh di dalam damai sejahtera Tuhan dan dalam sukacita Tuhan, dan di dalam hati kita ada damai dan ada sejahtera. Jadi hati kita tidak dikotori oleh nilai hawa nafsu, tidak dikotori oleh nilai sungutan, tidak dikotori oleh nilai-nilai negatif, tetapi kita dipenuhi dengan nilai ucapan syukur. Jadi ucapan syukur itu adalah dari hati yang meluap, bersyukur kepada Tuhan atas kesetiaan Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan, dan atas perlindungan Tuhan sampai selama-lamanya. Ada amin? Jadi bertanda kita setia kepada Tuhan, kita selalu bersyukur apapun yang terjadi. Ya kan? Jangan sampai kita mengikuti nilai kedagingan kita. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu kita, sehingga akhirnya kita banyak lebih bersungut daripada bersyukur. Jadi kalau kita banyak bersungut, yang datang hukuman Bapak Ibu. Bertanda kita tidak setia. Bertanda kita sebagai orang pemberontak, sebagai orang durhaka kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, jikalau kita bersyukur, bertanda kita berserah kepada Tuhan, dan hidup kita sepenuhnya diserahkan kepada nilai Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita, dan banyak jiwa-jiwa dimenangkan dalam kehidupan kita. Ada amin Bapak Ibu? Hati yang gembira adalah obat, sekali lagi saya bicara. Makanya untuk itu saudara mengucap syukur mendatangkan kesetiaan, melimpah dengan syukur, itulah bertanda kita berkemenangan. Tidak ada keluhan, tidak ada kelemahan, tidak ada sungutan Bapak Ibu. Jadi mengucap syukurlah senantiasa dalam segala hal. Kolose 2 ayat 6 sampai 8. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah
hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada orang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Orang yang berlimpah-limpah dengan bersyukur adalah orang yang setia menurut pengajaran dari Yesus Kristus dan tidak pernah bimbang dalam hal tersebut dan tidak pernah menyimpang mengikuti filsafat-filsafat yang kosong. Jadi berlimpah dengan bersyukur Bapak Ibu itu sangat amat luar biasa, yang mendatangkan satu nilai keabadian, yang mendatangkan satu nilai kekekalan, yang mendatangkan satu nilai saudaraku, kesetiaan. Ada amin Bapak Ibu. Mulai sekarang hatimu harus melimpah dengan ucapan syukur. Kami bersyukur atas segala sesuatu yang terjadi. Kami bersyukur atas masa depan kami. Kami bersyukur atas apa yang kami sudah dapatkan. Kami bersyukur akan apa yang kami dapatkan. Dalam nama Yesus. Ada amin? Bersyukur itu baik sekali Bapak Ibu. Sangat baik, sangat indah, sangat luar biasa. Jadi di tahun yang baru ini Bapak Ibu, sekali lagi saya berpesan, lebih banyaklah kita mengucap syukur. Bahkan selalu kita mengucap syukur di dalam segala apapun juga. Supaya kita tidak mengikuti nilai-nilai keberhalaan, kita tidak mengikuti nilai-nilai filsafat yang kosong yang menipu kita. Sehingga kita tidak bisa ditipu oleh iblis yang menyamar sebagai malaikat terang. Sehingga kita tidak bisa didakwa oleh iblis. Karena kita hidupnya selalu bersyukur sebagai orang yang penuh dengan rendah hati dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan sempurna adanya sampai selama-lamanya. Amin. Jadi bersyukur yang ketiga Bapak Ibu mendatangkan kesetiaan. Setia sampai mati kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, mengucap syukur mendatangkan kemenangan. Ibrani 12 ayat 28 sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Dengan mengucap syukur Bapak Ibu, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Jadi mendatangkan kemenangan. Kita tahu makna mengucap syukur. Bahwa kita berada dalam perlindungan Allah yang sangat sempurna. Mendatangkan satu nilai kesempurnaan bagi setiap kita. Kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan kita menaruh hormat kepada Tuhan dengan cara Tuhan berkenan. Dengan takut kepada nilai Tuhan. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Ada amin, saudaraku. Allah kita adalah Allah pembela yang sejati. Melindungi kita dengan setia. Jadi kita bersyukur mendatangkan nilai kemenangan. Ya kan? Kalau kita bersungut mendatangkan nilai kekalahan. Ingat baik. Jadi lebih baik bersyukur yang mendatangkan kita berkemenangan atas situasi apapun. Dalam keadaan bagaimanapun kita harus bersyukur. Karena kita percaya kita berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan oleh keadaan apapun juga. Ada amin? Ke depan hidup kita, kondisinya saudaraku tidak lebih baik. Tetapi harus ada hal yang kita sikapi yang lebih baik, yaitu bersyukurlah senantiasa. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Tinggal Bapak Ibu pilih, lebih baik bersyukur atau lebih baik bersungut. Bapak Ibu harus menjadi orang yang cerdas. Di dalam diri kita ada roh Tuhan. Roh yang lebih besar daripada roh yang di dalam dunia ini. Jangan khawatir dalam menapaki hidup ke depan Bapak Ibu. Jangan takut dalam hal ini. Bersyukurlah, bersyukurlah, bersyukurlah senantiasa. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur. Karena kasih setiamu. Ada amin. Ku sembah, ku sembah. Ku sembah dan ku sembah, selama hidupku ku sembah kau Tuhan. Haleluya. Betapa nikmatnya ucapan syukur itu Bapak Ibu. Betapa menyenangkan hati kita ucapan syukur itu. Dan juga menyenangkan hati Tuhan. Bertanda kita hidupnya sepenuhnya seluruhnya. Percaya bahwa Tuhan memelihara hidup kita. Ada amin Bapak Ibu. Kita adalah orang-orang berkemenangan. Bahkan lebih daripada pemenang oleh karena nilai Tuhan yang sangat luar biasa. Yang kelima, mengucap syukur mendatangkan keselamatan.
Mengucap syukur mendatangkan keselamatan. Lukas 17 ayat 15 sampai 19. Lukas 17 ayat 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dan dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Puji Tuhan, ada 10 orang kusta menjadi tahir, sembuh, ya kan, dan kembali tidak najis. Tetapi yang balik cuma satu, itu pun orang Samaria yang notabene bermusuhan dengan orang Yahudi, yaitu Yesus Kristus. Tetapi yang satu ini Bapak Ibu mengucap syukur. Ya kan, ternyata di hadapan Tuhan dan diartikan oleh nilai Tuhan bahwa orang yang mengucap syukur adalah orang yang memuliakan Tuhan. Jadi saudara, kemudian orang Samaria ini karena dia bersyukur atas kesembuhannya, atas pentahirannya, dan Yesus mengatakan kepada orang itu, berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang ke-9 itu tidak mendapatkan seperti keselamatan itu Bapak Ibu. Jadi hanya satu yang mendapatkan keselamatan. Ternyata mengucap syukur memuliakan Allah dan mendatangkan keselamatan. Saya saudaraku, jadi kita benar-benar wanti-wanti saya pesan Bapak, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Sebab di balik ucapan syukur kita mempermuliakan Tuhan. Tetapi di balik ucapan sungut kita mempermalukan Tuhan. Jadi itu satu hal yang sangat amat luar biasa, bukan? Jadi di sini bukan tanpa alasan kita bersyukur, bukan hanya bersyukur asal-asal, tapi bersyukur mempermuliakan Tuhan dan mendatangkan keselamatan. Berdiri dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Hanya satu orang, yang 9 tidak balik, yang ke-9 tidak mengucap syukur, sehingga mereka tidak mendapatkan keselamatan. Dibandingkan yang satu orang Samaria yang mendatangkan keselamatan bagi diri dia. Nah, jadi mulai saat ini Bapak Ibu, kita mengerti akan ucapan syukur yang sangat mendalam, yang sangat luar biasa, yang mendatangkan kemuliaan Tuhan, yang mendatangkan keselamatan bagi setiap kita. Jadi seharusnya kita berlimpah dengan bersyukur karena kita sudah diselamatkan. Kita bersyukur karena sudah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita bersyukur karena sudah mendapatkan kasih karunia Tuhan. Kurang apa lagi Tuhan memberikan bagi setiap kita yang terbaik loh Bapak Ibu. Kurang apa lagi? Ya kan saudaraku, kita harus bersyukur atas semua ini. Bertanda kita adalah orang-orang yang sangat mengerti, yang menjalankan perintah Tuhan dengan setia. Ucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ada amin Bapak Ibu. Mulai saat ini hentikan ucapan sungutmu dan perbanyak ucapan syukurmu. Kita lihat nanti ke depan apa yang akan terjadi, akan nilai hidup kita, akan masa depan kita, atas apa keturunan kita. Pastinya bahwa Tuhan menyertai kita dan selalu memberkati kita. Haleluya. Saya percaya firman Tuhan ini tidak pernah kembali dengan sia-sia. Saya berdoa untuk kita semuanya. Tuhan, kami mengucap syukur. Sangat kami bersyukur jikalau kembali kami boleh mendengar firman-Mu yang mengajar kami, yang memerintahkan kami untuk setia bersyukur di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus bagi kamu. Kalau kami bersyukur atas semua itu Tuhan, kami akan melaksanakan titah-Mu. Kami akan melaksanakan perintah-Mu. Dan di hari pertama tahun 2024 ini Tuhan, kami bersyukur. Dan hari-hari yang akan kami lalui di tahun 2024 ini, kami selalu mengucap syukur apapun yang terjadi. Kami mengucap syukur. Karena kami sudah tahu makna mengucap syukur. Kami sudah paham makna mengucap syukur. Kami sudah mengerti makna mengucap syukur. Untuk itulah kami kerjakan firman-Mu ini dengan setia dan bersyukur. Terima kasih ya Bapa. Berkati Tuhan dimanapun jemaat-Mu berada. Berkati mereka Tuhan. Tuhan jamah hati mereka untuk mereka pandai mengucap syukur di dalam segala situasi apapun juga. Karena mendatangkan kekuatan dari Tuhan, mendatangkan kesetiaan, mendatangkan pertolongan dari Tuhan, mendatangkan keselamatan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa. Di dalam cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam persekutuan dengan Roh Kudus yang selalu menyertai kita.
mulai dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita dalam kemuliaan, dan kita pun layak menerima kemuliaan Tuhan dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin.